kita mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Bang. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Jelas, Bang. Terdengar, Bang. Oke, baik. Terima kasih. Ya, akhirnya kita sampai di penghujung semester ya. Kita ketemu di pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir sebelum masuk. Memang tidak ada PPT khusus yang dipersiapkan oleh tim pengajar. Kita hanya mereview pertemuan-pertemuan sejak pasca UTS, dan juga kita akan diskusi dan juga latihan bagaimana menjawab soal-soal. Gitu ya, kalau ada yang mau diskusikan silahkan. Baik, untuk soal UASnya ya, informasi yang saya dapatkan kemungkinan besar adalah tidak ada pilihan ganda ya, jadi soalnya ada soal esai dan juga studi kasus. Jadi modelnya kurang lebih mirip modelnya yang model soalnya mirip seperti yang UTS kemarin. Ya. Waktu UTS kemarin boleh buka undang-undang kan ya? Boleh, Bang. Untuk buku dan literatur juga boleh ya? Boleh. Oke, baik ya, kurang lebih nanti kemungkinan besar akan sama. Seperti itu. Mungkin kalau dari saya, kalau soal-soal teori itu, kemungkinan besar sih soalnya akan studi kasus ya. Kemungkinan besar. Karena kalau soal teori kan, teman-teman hanya tinggal memindahkan ya, karena sifat ujian open book, jadi bisa tinggal buka, yang penting udah tahu letak-letaknya di mana, tinggal pindahin aja. Gitu ya. Jadi kalau teori tidak perlu terlalu dikhawatirkan, tapi kemungkinan besar justru bukan teori ya, yang keluar ada studi kasus. Kalaupun keluarnya teori berarti itu bonus ya buat adik-adik, karena tinggal dibuka dan dihafalkan letak-letaknya dari mana, dari bahan-bahan yang kita punya, baik digital ataupun yang hard copy, dihafalkan dari mana, silahkan dipindahkan. Kalau masalahnya teori tidak perlu dihafalkan. Kemudian kalau soal yang studi kasus, pesan dari saya adalah kalau bisa jangan hafalkan soal dan jangan hafalkan jawaban, dan juga jangan hafalkan isi pasal, gitu ya. Karena sebaiknya teman-teman memahami konsep, gitu ya, memahami konsepnya, arah pertanyaan dari soal itu kira-kira ke arah mana pertanyaannya, dia maunya nanya tentang apa dan bagian mananya nih sebenarnya sasarannya, gitu ya. Jadi pahami konsep sehingga kalau soalnya dimodifikasi, dibolak-balik kasus posisinya, gitu ya, antara A dan si B-nya dibolak-balik, gitu ya, antara pihak satu pihak lain bolak-balik, tergugat dibolak-balik, pemohon dibolak-balik, kreditor-debitur dibolak-balik, utang atau piutangnya diganti-ganti, gitu ya. Teman-teman tidak akan kebingungan karena sudah paham konsep, gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti konsep pertanyaannya kalaupun dimodifikasi dan dibolak-balik. Jadi jangan dihafal, tapi difahami, gitu ya. Dan diingat pasal-pasal penting yang terkait. Jadi ditandain kalau perlu. Enaknya sih sebenarnya pegang BW atau KUH Perdata yang versi fisik ya. Kalau versi digital nanti lebih lama nyarinya khawatirnya. Tapi kalau teman-teman nyaman versi digital yang PDF ya, mungkin lebih cepat karena bisa langsung men-search secara digital juga, ya silahkan aja. Kalau yang terbiasa dengan hard copy, ditandain posisi-posisinya di mana aja gitu ya. Kalau bisa diberi warna dan diberikan stiker di pinggirnya gitu ya, sehingga bisa langsung dibuka. Misalkan pasal tentang syarat-syarat perjanjian ada 1320, tanda itu 1320 dikasih stiker, tanda di syarat perjanjian. Terus pasal tentang
pasal-pasal utama tentang perikatan, misalkan ya 1338 ayat 123 tandain. Ini pasal tentang apa, dikasih catatan kecil di stikernya. Kemudian pasal misalkan tentang investasi atau PMH, misalkan 1365 tandain. Dan juga pasal-pasal lain yang terkait ya ada 1461, 1513, 1514 ditanda-tandain. Jadi kalau muncul pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan dempet itu bisa langsung dibuka tanpa menghabiskan banyak waktu untuk cari-cari gitu ya. Tapi isi pasalnya tidak perlu dihafal karena kan bisa dilihat lagi, mungkin difahami konsep dan cara berpikir dan menganalisa satu kasus dan berargumentasi hukum. Itu yang lebih penting ya. Ya paling kira-kira seperti itu. Apalagi ya, ada yang mau ditanyakan. Kemudian juga antara satu jawaban kamu dengan jawaban rekan kamu yang lain itu tidak harus sama gitu ya, dan tidak harus baku gitu. Tidak ada, kalau jawaban studi kasus tidak ada yang baku. Jadi jawaban apapun bisa jadi benar tergantung dengan argumentasi hukum yang kamu bangun dan pengaitan dengan pasal yang sebenarnya disasar oleh si soal ini. Jadi kamu harus bisa membaca soal ini sebenarnya arahnya mau nembak kemana sih. Jangan sampai kamu salah ngira gitu ya, soalnya nanya apa kamu jawabnya hal yang lain gitu ya. Kemarin waktu di UTS saya ngoreksi banyak yang kejadian seperti itu, jadi salah nangkep maksud soal. Sebenarnya jawabannya bagus, detail, terperinci, tapi sayangnya yang ditanyakan soal bukan itu atau bahkan terbalik gitu ya. Jadi dibaca baik-baik soalnya akan menyasar ke arah mana soal ini, dan kamu silakan berargumentasi, keluarkan argumentasi kamu, bangun argumennya, jawaban antara si A dan si B gitu ya. Adik-adik mahasiswa bisa jadi berbeda jauh nih jawabannya, tapi bisa jadi dua-duanya benar dengan nilai yang sama gitu ya. Tentu saja kalau memang soalnya membuka kemungkinan untuk gitu ya, itu bisa jadi benar ataupun nilainya baik gitu ya. Kecuali soal-soal yang memang sudah menyasar hal tertentu, misalkan jelaskan dan dicontoh tentang syarat sahnya perjanjian serta sebutkan dasar hukumnya gitu ya. Kalau itu kan udah jelas jawabannya pasti arahnya ke 1320, ada 4 apa saja, jelaskan 4 unsur itu, contohnya apa. Kalau itu tidak bisa berargumen yang lain, itu sudah jelas. Nah, kira-kira yang seperti itu. Tapi kalau soal studi kasus bisa variatif soal model jawabannya, dan bisa jadi dari banyak yang bervariatif itu bisa jadi banyak yang benar gitu ya, argumentasi hukumnya juga. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan teori tidak perlu kita bahas lagi ya. Teman-teman bisa buka literatur. Sekarang dipelajari, masih ada kurang lebih 15 hari sampai dengan Kamis tanggal 27 Agustus. Hari-hari ya. Pertanyaannya teori ini, tapi kamu meremehkan karena itu soal teori, ntar aja deh bisa dihafalkan, tinggal pindahin. Jangan, kalau bisa dihafalkan udah takut dari sekarang. Hari udah tahu, tinggal buka. Sekali buka udah tahu, set langsung pindahin. Gitu ya. Jadi walaupun open book dan bisa jadi ada teori yang keluar, tetap belajar setidaknya ngafalin letak-letaknya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang mau ditanya.
Suara saya dapat terdengar dengan jelas? Jelas Bang. Putus-putus, Bang. Jelas, Bang. Baik, ada yang jelas dan ada yang tidak putus ya. Ya mungkin sinyal saya juga agak sedikit gangguan. Baik, ada yang mau bertanya? Jadi ini semester terakhir kalian bareng-bareng ya. Semester depan sudah kembali ke prodi masing-masing ya. Dari 1.15 ke 2.15 bareng-bareng. Mungkin sudah tidak ada 3.15 ya. Sudah pecah-pecah ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, kita akan bahas sedikit soal terkait dengan yang soal-soal studi kasusnya mungkin. Itu yang di-share sama Foni soal yang dari kita atau bukan ya? Bang, izin bertanya, Bang. Soal yang dari saya ya? Iya, Bang Amma. Langsung disorot. Terus ya, 3 soal yang terkait masih ton tentang pengiriman beberapa bank dari bank ke pasti ya saudara Tony yang jauh-jauh Kemen dan beras di Palangkaraya. Tiga soal ini. Dia menunggu kalau pertanyaan yang muncul. Baik, yang disorot soal kasusnya yang bagian C. Kalau ini kan mayoritas yang itu teori, jadi bisa tinggal pemilihan nanti kalau memang ternyata yang keluar soal jadi kita bahas soal tambahan. Oke, kalau ada suara saya di main kita ini kalau pertama coba dengan masih selaku pembeli di Bekasi memesan berapa jenis barang dari Sangku soal penjual yang berada di Lebanon. Jadi merek Tanjung berat 40 ton dan potong sebanyak 100 ekor dan 3 unit televisi layar datar ukuran jumbo 50 inci.
barang-barang yang bawa dari Kabupaten juga Bekasi, mengangkut barang-barang tersebut terjerumus terbawa banjir, semua barang hilang dengan yang cepat. Dengan kondisi bencana alam yang merupakan truk pengangkut barang-barang tersebut, siapakah yang menanggung risiko dalam proses jual beli yang berlaku? Silakan kenapa itu yang menanggung. Sebut pasal dalam bahwa yang mendukung saudara itu. Ini pertanyaan 1A, ada yang mau menjawab? Bahkan boleh berargumen dan boleh salah. Silakan. Silakan, ada yang mau menjawab? Oke, banyak. Terus dulu kemudian join lagi ya. Lebih jelas, Bang. Lebih jelas, Bang. Oke, baik. Ya, tadi saya membacakan soal nomor 1, pertanyaan yang A. Apakah ada adik-adik yang bisa mau mencoba menjawab? Silahkan coba menjawab, boleh berargumen. Kalau belum tahu pasalnya yang bisa dikaitkan juga tidak apa-apa, karena kita masih belajar. Silahkan dicoba. Ada yang mau Izin coba menjawab? Ya, Izin silakan. mencoba, Bang. Nah, menurut yang saya ketahui, apa ya, kejadian yang A merupakan kejadian force major, yaitu keadaan terpaksa, apa ya, keadaan itu, keadaan yang, ya, keadaan terpaksa. Namun, menurut beberapa artikel yang saya baca, kalau dalam keadaan seperti ini atau force major ini, itu tidak ada yang mengatur secara spesifik siapa yang menanggung, melainkan melalui jurisprudensi, Bang. Mungkin itu aja, Bang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, itu sudah lumayan ya jawabannya. Jadi sudah mulai mengaitkan dengan teori-teori, walaupun tadi tidak bisa memutuskan siapa yang akan menanggung, tapi karena dikaitkan dengan force major atau formas, jadi seperti itu ya. Tidak ada hal khusus yang akan mengait. Baik. Ada lagi yang lain yang akan coba menjawab?
Ada yang mau coba lagi? Izin mencoba, Bang. Ya, silakan. Eh, menurut saya Masinton di sini sebelumnya saya setuju dengan Baskara bahwa keadaan yang terjadi adalah keadaan force majeure. Nah, untuk siapa yang bertanggung jawab menurut saya dikarenakan di sini Masinton selaku pembeli itu belum diketahui dia telah melakukan pembayaran apa belum. Menurut saya kalau misalnya Masinton belum melakukan pembayaran, kerugian yang harus ditanggung atas terjadinya bencana ini ya harus ditanggung oleh si produsen sendiri. Ya cukup seperti itu aja, Bang. Terima kasih. Oke, baik ya. Ya, lumayan lah ya. Nah, nanti karena boleh ketika menjawab boleh sambil buka-buka literatur, bahkan mungkin bisa sambil searching online juga ya, ataupun juga buka regulasi, peraturan, bahwa perdata mungkin bisa difixkan, mau dikaitkan dengan pasal berapa, kemudian argumentasinya dipertajam jawabannya ya. Karena nanti yang akan, kalau saya walaupun nanti mungkin dosko atau tim pengajar akan mempersiapkan kunci jawaban, tapi saya nanti mengkoreksinya tidak akan kaku gitu ya, tidak akan kaku mengikuti harus sesuai dengan kunci jawaban, tapi saya akan membuka kemungkinan-kemungkinan argumentasi dari adik-adik sepanjang argumentasinya itu kuat dan masuk argumentasinya dan dapat dikaitkan dengan pasal-pasal yang memang bisa dikaitkan gitu ya, sepanjang adik-adik bisa membangun argumentasi hukum ya. Gitu. Kemarin metode saya dalam mengkoreksi soal UTS juga kurang lebih seperti itu ya. Kalau memang di soal kasusnya itu tidak ada keterangannya, misalkan ada beberapa rekan-rekan adik-adik yang menjawab pakai apabila gitu ya. Kemarin tuh contoh yang tentang penarikan leasing ya, yang soal fidusia itu kemarin banyak yang terjebak soal fidusia itu ya, soal fidusia yang di dalam soal tidak disebutkan di dalam soal tidak disebutkan bahwa fidusianya itu dicatatkan gitu ya, di kantor pendaftaran fidusia gitu ya. Namun di situ ada kode gitu ya, soalnya memberikan kode bahwa dokumennya hanya perjanjian saja atau hanya akta notaris saja gitu kan. Itu sebenarnya kode bahwa arahnya adalah kelemahan dari cerita kronologis di soal adalah kurang proses pendaftaran ke kantor pendaftaran jaminan fidusia ya. Jadi sebenarnya arah soal ke sana. Teman-teman harus bisa membaca arah soal ini kemana. Dia akan ada kode-kode 1-2 kata gitu ya, yang akan mengarahkan jawabannya kemana. Tapi tetap ada teman-teman yang membangun argumentasi gitu ya, membangun cerita. Jadi dia bilang, kan pertanyaannya apakah tindakan si perusahaan leasing menarik itu ya, menarik kendaraan itu dapat dibenarkan atau tidak ya. Yang saya benarkan bukan kalau jawaban yang bisa dibenarkan saya benarin, yang salah tidak dapat dibenarkan saya salahkan, tapi argumentasinya apa gantungnya. Jadi jawabannya bisa variatif, keduanya bisa saya benarkan tergantung argumentasi yang bagus. Kemarin ada yang menambahkan bisa dibenarkan sepanjang perusahaan leasing sudah mendaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan usia. Nah, yang kayak gitu-gitu silahkan dibangun gitu ya. Kalau memang menurut saudara, menurut adik-adik
soalnya ini kurang lengkap nih, ada satu missing link. Ya kalian tambahkan aja pakai apabila. Boleh juga ditambahkan aja apabila sebaliknya argumen adik-adik gitu ya. Jadi kalau yang ini tadi dua model jawaban sudah lumayan oke. Tinggal dipertajam saja dan cari pasal yang terkaitnya. Ya. Kalau memang mau dikaitkan dengan norma atau force major, coba cari regulasi atau dasar hukum tentang force major. Tambahkan dan bangun argumentasi force major. Ya. Nah, itu soal yang tadi. Kalau versi jawaban yang disiapkan oleh tim dosennya adalah pihak yang menanggung risiko adalah pihak penjual. Alasannya adalah karena barang yang diperjualbelikan dijual menurut berat, yaitu 10 ton beras Cianjur, dan menurut jumlah 100 ekor ayam potong, dan menurut ukuran, itu 50 inci TV 5 unit. Pasal yang mengatur adalah KUH Perdata, yaitu pasal 14. Pasal yang mengatur dalam KUH Perdata adalah pasal 1461. Nah, ini kalau dibatasi jawabannya hanya yang seperti ini aja yang benar, itu sangat mungkin. Gitu. Sementara adik-adik bisa banyak pasal-pasal di KUH Perdata yang dikaitkan. Ya. Tadi bisa dikaitkan juga, betul jawabannya. Bisa dikaitkan apakah sudah terjadi pembayaran atau belum. Ya. Setelah terjadi pembayaran, jadi bangun argumentasi. Kalau udah terjadi pembayaran, beban tanggung jawab pada siapa? Kalau belum terjadi pembayaran, beban tanggung jawab pada siapa? Ya. Kan sudut pandang transaksi ya. Bisa juga dibangun dengan argumentasi dari pasal-pasal yang lain, ya, terkait dengan siapa yang akan menanggung risiko, jual atau baik. Atau kalau mau dikaitkan dengan overma atau overmeasure juga sangat bisa ya, karena memang itu bencana banjir bandang. Gitu. Jadi ya dibangun argumennya ya, kalau memang mau dibawa ke arah force major berarti pihak yang merasa dia dirugikan karena dia tertimpa keadaan memaksa tadi, dia harus bisa mendalilkan bahwa memang tidak terpenuhnya prestasi karena dia tertimpa musibah bencana alam tadi, banjir bandang yang dapat dikategorikan sebagai force major, dan dia harus mengklaim force major tersebut ke pihak mitra bisnisnya. Sepanjang mitra bisnisnya bisa terima, maka tidak ada masalah prestasi tersebut tidak terpenuhi, namun siapa yang akan menanggung? Kan yang ditanya kan yang nanggung risiko kan, yang rugi, gitu ya, yang rugi atas kerugian siapa tuh nilai komersialnya, yang barang-barang yang hanyut tadi. Baik, sekarang kita ke soal yang B-nya. Dalam proses jual beli seperti kasus di atas, asas apakah yang terkandung di dalamnya? Kenapa berlaku asas tersebut? Jelaskan landasan hukumnya dalam KUH Perdata. Baik, silahkan kalau ada adik-adik yang ingin mencoba. Asas di dalam asas yang dapat dikaitkan dengan kasus tersebut ya. Tentu saja banyak asas yang bisa dikaitkan ya. Asas-asas hukum perdata, asas hukum perikatan, perjanjian, asas hukum kontrak, banyak. Coba, apakah ada yang mau mencoba menjawab? Mengaitkan dengan asas apa?
Izin mencoba menjawab, Bang. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya asas hukum yang terdapat dalam kasus tersebut itu asas rebus sic stantibus, yaitu asas mengakhiri suatu perjanjian karena kondisi ekstrim yang tidak memungkinkan salah satu pihak melaksanakan perjanjian. Karena kan terjadinya banjir bandang itu termasuk dalam force majeure yang tidak terprediksi sebelumnya. Mungkin cukup sekian. Ya, baik. Terima kasih, Firdaus Ratna. Itu bisa ya, dikaitkan ke ke rebus sic stantibus bisa. Namun banyak lagi yang bisa dikaitkan ya. Ada lagi yang mau coba? Kalau ada lagi yang mau coba, silakan. Misalnya bisa dikaitkan dengan asas konsensualisme ya, dalam hal jual belinya, yaitu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Landasan hukumnya adalah pasal 1320 KUH Perdata tentang adanya kesepakatan di antara para pihak. Juga dikaitkan dengan asas itikat baik, misalkan ya. Itikat baik juga ada di 1320 ya. Juga dikaitkan dengan asas fakta sunt servanda ya, bagi para pihak perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya. Itu juga ada banyak lagi ya, kalian bisa kaitkan dengan asas-asas yang terkait supaya kalian bisa bangun argumen hukum. Sekarang satu yang C. Jika peristiwa hanyutnya barang-barang yang dipesan Masinton itu tidak terjadi dan Masinton menerima barang-barang tersebut dengan baik, apa kewajiban Masinton selaku pembeli yang harus dilakukan? Sebutkan landasan hukumnya di KUH Perdata. Silakan, ada yang jawab? Coba. Izin menjawab, Bang. Ya, silakan. Kewajiban pembeli apabila tidak terjadi kejadian tersebut adalah membayar harga pembelian. Di sini ada dua pasal. Yang pertama pasal 1513 BW, jika waktu dan tempat membayar harga pembelian telah ditetapkan dalam perjanjian. Dan pasal 1514 jika waktu dan tempat pembayaran harga pembelian tidak dilakukan pada tempat diserahkannya barang tersebut. Mungkin itu, Bang. Oke, baik. Terima kasih, Adam Ramadan. Cukup oke ya jawabannya ya.
Jadi yang pertama membayar harga pembelian, bayar harga yang dibelinya pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian. Landasan hukumnya ada 15.13 bahwa perdata, dan yang kedua, apabila waktu dan tempat tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka pembayaran dilakukan pada tempat barang ditransfer. Landasan hukumnya 15.14 ya, betul ya? Baik, ada lagi yang mau menjawab yang lain, berpendapat lain mungkin? Baik, kalau tidak ada kita akan lanjut ke soal nomor 2. Saudara Anton dan saudara Tony berencana akan mengadakan perjanjian jual beli apartemen. Dalam hal ini, saudara Anton sebagai calon pembeli dan saudara Tony sebagai calon penjual membuat draft kontrak yang sistematika kontraknya sesuai dengan anatomi kontrak. Yaitu adanya bab pendahuluan, isi, dan bentuk. Setelah kontrak ditandatangani dan kontrak berjalan, di tengah perjalanan terjadi perselisihan atas pelaksanaan kontrak tersebut. Mereka bingung bagaimana mengatasi perselisihan tersebut. Ini udah ada clue-nya ya, udah ada kata kunci ya. Terjadi perselisihan atas pelaksanaan kontrak. Berarti ini masuknya ke bab yang penyelesaian sengketa kontrak ya, jelas ya. Mereka bingung bagaimana mengatasi perselisihan. Nah, itu juga kata kuncinya, keyword. Dari sini harusnya udah terbaca nih arah pertanyaan. Lalu kita baca pertanyaannya yang A. Menurut saudara, mengapa mereka bingung menghadapi perselisihan itu? Dan adakah sesuatu yang mereka lupakan ketika berkontrak? Ini udah jelas arahnya. Baik, apakah ada yang mau coba menjawab? Izin jawab, Bang. Ya, silakan. Menurut saya yang terlupa dalam penyusunan draft kontrak adalah pemilihan choice of law dalam penyelesaian sengketanya. Oke. Yang sekian. Baik. Terima kasih, Fikri. Ada lagi yang lain? Yang berpendapat lain mungkin? Yang berpendapat lain dengan Fikri? Ada? Baik, kalau belum ada, yang lebih tepat sepertinya ya, yang jawaban Fikri tidak salah, tapi yang lebih tepat adalah bukan choice of law, tapi choice of forum ya. Choice of law-nya betul juga, tapi lebih tepat adalah choice of forum. Ya. Mereka bingung karena dalam kontrak yang mereka buat tidak tercantum klausula yang mengatur mengenai cara penyelesaian kontrak. Ya. Tata cara penyelesaian kontrak atau perselisihan sengketa apabila terjadi atau sengketa di antara mereka. Ya. Nampaknya mereka lupa merumuskan klausula choice of forum ya, atau pilihan penyelesaian sengketa. Ya. Tapi kalau ada yang menjawab
choice of law ya, lupa menentukan hukum mana, itu tetap ada nilainya ya. Nilai terbesar keduanya ke arah itu. Tapi ini memang pertanyaan dan arah pertanyaannya sudah sangat spesifik ya, sudah sangat terarah. Jadi akan mengarahkan ke choice of forum, pilihan sengketa. Kalaupun nyerempet-nyerempet, ya paling tidak seperti jawabannya of law-nya yang mereka lupa. Tapi kalau choice of law, apabila di antara mereka tidak ada unsur asing, sama-sama subjek hukum Indonesia, transaksinya di Indonesia, bisnisnya di Indonesia, pelaksanaan proyeknya di Indonesia, komoditasnya di Indonesia, maka sudah otomatis dia akan menggunakan law. Kira-kira baik, yang tidak sulit ya kata itu. Selanjutnya pertanyaannya adalah, jika saudara mengetahui jawaban huruf A di atas, ya, yaitu choice of forum atau pilihan sengketa, coba saudara buat kira-kira bagaimana kalimat dari pilihan penyelesaian sengketa tersebut. Baik. Rumusan klausulanya kira-kira seperti apa? Ada yang mau mencoba? Ada yang mau coba? Silakan. Suara saya apakah dapat didengar dengan jelas? Jelas. Izin menjawab, Bang. Ya. Misal di jawaban A-nya itu penyelesaian konfliknya yaitu dengan mediasi. Berarti dalam penyelesaian perselisihannya nanti akan ditunjuk seorang mediator, di mana mediator ini membantu para pihak untuk mencari penyelesaian sengketa. Namun, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi keputusan dari kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Ya. Mungkin Oke ya. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, yang ditanyakan adalah coba saudara buat kira-kira bagaimana kalimat dari rumusan klausula pasal-pasal penyelesaian sengketanya ya. Ada lagi yang mau coba? Baik, saya akan beri contoh. Biasanya kan akan diselesaikan lewat pengadilan, kemudian melalui arbitrase ya. Nah, ini saya akan coba rumusan klausula yang terdiri dari klausula pilihan sengketa yang terdiri dari 2 ayat. Ayat pertamanya menyebutkan, apabila dalam pelaksanaan perjanjian jual beli apartemen tersebut terdapat perbedaan pendapat di antara para pihak, maka para pihak sepakat akan terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama penyelesaian. Gitu ya. Kemudian ayat 2-nya, apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka para pihak dapat menunjuk pihak ketiga yang sepakati bersama yang akan bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian di antara para pihak. Nah, itu
kalau mau selesaikan dengan pihak ketiga yang akan, kalau mau selesaikan melalui misalkan pengadilan negeri Jakarta Selatan, pengadilan negeri Medan, Semarang, Surabaya, itu silakan modifikasi saja, atau misalkan apabila musyawarah bagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka para pihak dapat menunjuk atau pemeriksaan tersebut melalui lembaga arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI yang berada di Jakarta. Dan juga tergantung kalian meng-create-nya, ya. Baik, itu gampang. Model yang ketiga, saya akan bacakan. Seorang pedagang beras di Palangkaraya bernama Zulham berjanji akan mengirim beras kepada seorang pembeli bernama Umar di Semarang. Sebelum beras itu dikirim oleh Zulham, tanpa diduga sama sekali, keluar Perda Provinsi Kaltim yang berisi larangan pengiriman beras dari Kaltim ke daerah lain. Dan siapa yang melanggar perda ini akan diancam dengan hukuman. Kasus posisinya sampai di situ aja, tidak ada penjelasan. Pertanyaannya, dari kasus tersebut menurut saudara, apakah Zulham masih bisa mengirim beras tersebut atau tidak? Dan kaitkan jawaban saudara dengan teori overmah yang sudah saudara. Baik, ada yang mau mencoba? Ini termasuk pertanyaan yang jawabannya bisa sangat-sangat beragam, ya. Tidak ada jawaban bakunya. Silakan kalau ada yang coba. Izin menjawab, Bang. Ya. Untuk kasus yang menimpa Zulham sendiri bisa termasuk dalam overmark, di mana keadaan yang tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak diketahui atau tidak dapat diduga ketika membuat perikatan. Nah, dalam keadaan seperti ini, Zulham tidak dapat dipersalahkan dikarenakan keadaan tersebut timbul di luar kemauan dan juga kemampuan dari Zulham sendiri. Nah, unsur dalam keadaan memaksa ini, yang pertama adalah tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk melakukan prestasi. Dan yang kedua, peristiwa tersebut tidak diketahui atau diduga pada saat waktu membuat perikatan. Menurut saya, di sini mungkin Zulham dapat melakukan prestasi dan dapat mengirim beras tersebut ke daerah Kaltim, tetapi mungkin juga membutuhkan waktu ataupun dapat juga bisa terkena sanksi berupa denda atau apa seperti itu, Bang. Terima kasih. Ya, jawabannya sudah cukup oke, ya. Sudah lumayan sekali. Ada lagi jawaban model lain? Mungkin boleh kalau ada jawaban model lain. Baik, kalau tidak ada, itu sudah oke. Bisa juga tadi yang jawaban kamu tadi itu udah baik, ya. Tadi coba tetap bisa dikirim, namun mungkin akan terkena denda, terusnya itu, ya. Ini bisa dikaitkan juga kondisi tadi dengan teori tentang overmah nisbi, ya, atau pengorbanan yang cukup besar.
jika dikaitkan dengan teori informasi udah oke, dikaitkan dengan teori informasi procedure, terus bisa dijawab dengan pada prinsipnya tetap bisa mengirim berkas tersebut keluar kaltim, namun dengan pengorbanan yang bisa dikaitkan dengan teori overmah, maka pengorbanan yang besar itu masuk dalam kategori overmah nisbi, yaitu suatu perjanjian atau prestasi yang dilakukan untuk pemenuhan suatu perikatan dapat dilakukan dengan suatu pengorbanan yang cukup besar atau sangat besar dengan ukuran yang objektif ya. Jadi ukuran cukup besar atau sangat besar itu objektif, bukan ukuran subjektif, yang artinya tidak semua orang bisa melakukan pemenuhan prestasi tersebut. Itu bisa kalau mau dikaitkan ke arah. Ya. Baik, ada model jawaban yang lain? Baik, kalau tidak ada, mungkin dari adik-adik sekalian ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mau disampaikan, silakan. Waktu. Izin menjawab, kalau jawabannya seperti ini boleh nggak Bang? Izin menjawab ya Bang. Ya, silakan. Baik. Itu kan pada Perda Provinsi Kaltim sudah menetapkan peraturan untuk larangan pengiriman beras di daerah Kaltim. Jadi secara otomatis perjanjian itu akan selesai atau perjanjian itu akan musnah karena melanggar suatu ketentuan undang-undang, Bang. Karena syarat sahnya suatu perjanjian itu adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Begitu, Bang. Oke, ya, tapi masalahnya adalah kesepakatan antara mereka udah terjadi duluan, ya. Kesepakatan antara si Zulham, ya, dengan si customernya dia sudah terjadi duluan, ya. Tanpa diduga pengiriman beras sebelum beras itu dikirim ya, jadi perjanjiannya kesepakatannya udah terjadi duluan. Namun pada saat beras mau dikirim tapi belum jalan, tanpa diduga keluar perda provinsi. Jadi perjanjiannya sudah duluan. Jadi dia bukan berniat untuk melanggar peraturan. Jadi, tapi kesepakatannya sudah duluan, sementara perdanya ini baru. Ya. Oh iya iya. Secara timeline dia tidak berniat untuk melanggar. Namun kamu tetap bisa menambahkan argumen di jawaban kamu ya. Misalkan kamu bilang apabila perdanya itu keluar sebelum perjanjian disepakati, maka dilanjutkan dengan argumen kamu tadi. Baik. Itu masih bisa terlihat ceritanya. Oke, baik. Ada lagi di luar contoh soal ini juga kalau ada pertanyaan lain boleh. Apakah ada hal-hal lain yang mau didiskusikan? Halo? Suara saya dapat terdengar? Terdengar, Bang. Oke. Apakah ada hal-hal lain yang mau didiskusikan?
Baik, tidak ada yang mau didiskusikan lagi ya? Izin bertanya, Bang. Ya. Misal kalau dalam pembuatan suatu kontrak itu sudah ditandatangani, tetapi ternyata itu terdapat salah tulis identitas nama atau alamat gitu, itu perjanjiannya sah apa batal? Apa tinggal ganti, apa tinggal dibenarkan saja gitu? Terima kasih. Baik, kalau perjanjian sudah disepakatin ya, sudah terjadi kesalahan penulisan identitas para pihak ya, gitu ya. Apakah perjanjian menjadi batal atau tidak? Kalau kesalahan penulisan identitasnya tidak disengaja, hanya suatu kekeliruan, gitu ya, kekeliruan atau typo, kesalahan penulisan, pengetikan, atau hal-hal yang non substansial lainnya, itu tinggal dibetulkan saja, tidak membatalkan esensi atau substansi dari perjanjian, tidak membatalkan isi, gitu ya. Tapi harus dibenarkan segera ketika para pihak sudah menyadari atau salah satu pihak sudah menyadari, dia harus koordinasi dengan pihak mitra bisnisnya tadi, misalnya dalam perjanjian, dia harus ungkapkan ada kesalahan dan lalu mereka terserah nih apakah akan mengganti halaman itu saja dengan memperbaiki halaman itu saja kemudian memparafnya kembali, atau halamannya tetap sama lalu hanya dilakukan istilahnya kalau penulisan perjanjian itu di renvoy namanya. Jadi di renvoy itu para pihak dicoret yang salahnya apa, ditulis penggantinya, ya bisa dipakai tulis tangan, menggunakan titik atau apapun juga gitu ya, ditulis yang benarnya apa, lalu para pihak memparafnya di bagian yang dibenarkan tersebut, ya. Jadi tidak harus bikin perjanjian baru, dibenarkan oleh para pihak dengan itikat baik ya, tentu saja ya. Tentu saja pihak yang menyadari melakukan penulisan kesalahan tulisan, kalau dia beritikat baik, dia akan segera menghubungi mitra tadi, mitra berkontraknya, dan kemudian akan memperbaiki. Itu kalau dia beritikat baik. Tapi kalau dia beritikat tidak baik, dia akan diamkan saja. Ya, dia akan diamkan saja sampai hal itu diketahui sendiri oleh si mitra bisnisnya dan bisa menjadi masalah dan potensial dispute kalau tidak segera diperbaiki. Kira-kira. Baik, Bang, terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan saja ya pertemuan ini ya. Tidak ada yang nanti sampai dengan hari H masih ada kurang lebih 15 hari lagi. Kalau dalam belajar kira-kira ditemukan hal-hal yang muncul pertanyaan, bisa ditanyakan ke saya ya, bisa langsung untuk di. Baik, kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Dan saya tadi kalau bisa dipahami konsep-konsep soal, konsep-konsep dalam superdata ya, materi ke-8 sampai ke-13, dan kalau bisa dibaca arah pertanyaan soal itu arahnya mana. Ya, jadi jangan dihafal mati pertanyaan dan dihafal mati jawabannya seperti apa. Karena teman-teman nanti bisa buka regulasi, undang-undang, dan literatur, dan belajar untuk menulis argumentasi hukum dan tandai potensi-potensi pasal-pasal yang akan keluar gitu ya. Kira-kira mungkin seperti itu. Baik, terima kasih adik-adik atas perhatiannya.
sampaikan. Eh, Baik, sudah tidak ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, kita cukupkan ya perkuliahan kita sore hari ini ya. Pesan saya tadi ya, saya ulang-ulang lagi. Jadi kalau bisa jangan dihafal mati soal, jawaban, dan juga pasal-pasal ya. Karena adik-adik nanti dapat buka regulasi, buka literatur, ya ditandai saja pasal-pasal yang kira-kira berkaitan dan berpotensi akan keluar, berpotensi besar akan keluar dan sering ditanyakan. Dipahami konsep-konsepnya, ya. Dipahami konsep-konsep materi dari materi ke-8 sampai ke-13, sehingga kalau soalnya dimodifikasi, dibolak-balik, adik-adik akan tetap bisa menjawab. Ya, apa namanya? Pahami konsep, tidak perlu dihafal mati. Dan kalau masih ada pertanyaan nanti, ya ada kurang lebih 15 hari dalam belajar, mungkin akan timbul pertanyaan. Boleh untuk kontak saya untuk chat. Baik ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan dari awal semester, baik sengaja ataupun tidak. Mohon dimaafkan, maaf yang terbesarnya, dan juga mudah-mudahan sukses terus buat adik-adik, bisa lulus semua, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang ya, jika adik-adik nanti sudah menjadi pejabat atau para birokrat. Baik, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Maaf Bang, mau foto. Oke, mau foto ya? Ya. Ya, Bang. Share screen-nya. Jai, hitung Jai. Iya. 1, 2, 3.
Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Semoga sukses. Ternyata jadi tadi. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih, Baik, Bang. Terima kasih banyak, saya Pak. pamit undur diri Terima ya. kasih banyak, Pak. Kalau selama ini Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak, Bang. baik. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Sore, Bang. Selamat sore, Bang. Aji di mana?